kesempatan pagi yang berbarokah ini kembali kita merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di tempat yang berbarokah ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan nikmatun azimah, nikmat yang besar. Begitu pula sebagai tanda kebaikan bagi seseorang. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang mereka memberi dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jazanya kata Allah Subhanahu wa taala fasanuyassiruhu lil yusra. Akan dimudahkan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufiknya Allah, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan-kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam surat Ar-Rum, yang dimana kita terakhir telah membahas tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita semua, yaitu berupa angin yang Allah Subhanahu wa taala jadikan angin itu sebagai bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa min ayatihi an yursilar riyah. Termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah angin. Yang angin tersebut mubasysyirat. Allah Subhanahu wa taala jadikan kabar gembira, waliyudhiqakum mir rahmatih, dan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita semua rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan angin tersebut Allah Subhanahu wa taala walitajriyal fulku, Allah Subhanahu wa taala perjalankan kapal-kapal, walitabtaghu min fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mencari mata pencaharian kita dengan angin tersebut. Wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan angin ini sebagai bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan angin tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan awan sehingga turunlah hujan, dan disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Meskipun sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, ada orang-orang yang mereka berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-50. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kedua mata kita. Coba, kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah. Apa yang harus kita lihat? Kata Allah, ila athari rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah, perhatikanlah dari jejak-jejak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, athar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya bumi tersebut. Inna dzalika lamuhyil mauta, sesungguhnya itu menunjukkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan sesuatu yang telah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat angin, dan itu adalah merupakan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita melihat. Mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah merupakan sebab kita mendapatkan hidayah. Mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah merupakan sebab kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang mereka tidak menggunakan matanya sehingga tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka seperti halnya kal an'am, seperti halnya hewan ternak. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan memasukkan di dalam nerakanya Allah dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana keadaan mereka ketika mereka di dunia? Lahum qulub, mereka punya hati, tetapi hatinya tidak pernah buat mikir, hatinya nggak pernah buat memahami. Dan mereka juga punya mata, tetapi mata mereka nggak pernah dibuat untuk melihat. Mereka punya telinga, tetapi telinganya juga tidak pernah dibuat untuk mendengar. Mereka seperti halnya binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita melihat. Fandur, gunakan mata kita untuk kita melihat. Apa sih yang kita lihat? Kata Allah Subhanahu wa taala, athari rahmatillah. Kita lihat bagaimana jejak-jejak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dampak dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala pertontonkan ke dalam kehidupan kita. Habis hujan, hingga akhirnya kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fahtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, ihtazzat, ada pergerakan di dalam bumi tersebut. Warabat, sehingga ada sesuatu yang tumbuh dari bumi tersebut. Wa ambatat, kemudian dia muncul di dalam permukaan di atas permukaan bumi. Kemudian apa? Min kulli zaujin karim, dari tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Kita lihat rumput, kita lihat sesuatu yang dia tumbuh dari bumi. Yang awalnya buminya kering, mungkin retak-retak, ya kan? Mungkin tandus, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, dan hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan hujan, maka bumi tersebut ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin karim, hingga akhirnya tumbuh. Makanya imam kita tadi baca, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin karim. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Itu tadi yang dibaca oleh imam kita. Memperingatkan kita tentang bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mana ciptaan orang-orang, ciptaan selain Allah Subhanahu wa taala? Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita melihat,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan hanya sekedar melihat tapi lewat, tapi kita hendaknya tafakkur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dzalika lamuhyil mauta." Kalau seperti itu Allah mampu untuk menghidupkan bumi setelah matinya, setelah enggak ada tumbuh-tumbuhannya, dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala hidup, maka apa? Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ini bukti bahwasanya apa? Kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Jangan dikira kehidupan dunia ini berlewat begitu saja. Enggak. Tetapi kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati. Inna dzalika lamuhyil mauta. Makanya orang-orang kufar, mereka ketika mereka di dunia, mereka hidupnya apa? Sekaratnya sendiri. Kenapa? Karena mereka mengingkari yang namanya kehidupan setelah kematian ini. Mereka nggak yakin bahwasanya mereka apa? Akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul yakin bahwasanya di sana ada yang namanya yaumul hisab. Di sana ada hari yang namanya hari kebangkitan. Di sana ada hari kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala katakan la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kita semua benar-benar akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kita dari sesuatu yang belum ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari sesuatu yang belum ada contohnya, dari sesuatu yang tidak ada, diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keturunannya Nabi Adam alaihi salam diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dari sebuah air dari tulang sulbi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dan hingga akhirnya ada tulang ekor yang itu tidak akan pernah hancur. Dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Maka apa? Menciptakan kedua kali itu jauh lebih mudah daripada menciptakan yang pertama. Kalau menciptakan pertama yang enggak ada contohnya, kemudian tidak ada sesuatu yang menjadikan bahan sebelumnya, itu jauh lebih susah daripada apa? Daripada menghidupkan kembali dari sesuatu yang pernah ada. Makanya kata beliau Sesadi rahimahullahu taala, inna dzalika ay alladzi ahyal arda ba'da mautiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dan dipertontonkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya, maka apa? La muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah adalah zat yang mampu untuk menghidupkan kita dan dialah Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Kata beliau Sesadi rahimahullahu taala, faqadratuhu taala la yata'asa 'alaiha syai'un. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberatkan segala sesuatu atasnya. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan, ya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengulang kedua kalinya. Dihidupkan kembali setelah matinya. Kemudian wa in ta'asa 'ala qadri khalqihi wa daqqa an afhamihim wa harat fihi uquluhum. Maka inilah yang akan menjadikan seseorang itu apa? Paham akal mereka. Pemahaman mereka diketuk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini. Akal-akal mereka hingga akhirnya menjadi bingung dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu untuk apa? Menghidupkan orang-orang yang telah wafat, telah meninggal. Dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya seseorang betul-betul apa? Mengambil ibrah dan mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita semua.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita menggunakan mata-mata kita. Mata-mata kita bukan hanya sekedar maaf untuk delok HP tok enggak. Untuk nonton televisi enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan mata kita dan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua dimintai pertanggungjawaban. Mata, telinga, hati ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya apakah digunakan untuk mengenal Allah? Telinganya apa digunakan untuk mendengar sehingga kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan hatinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk mikir enggak? Digunakan untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in arsalna rihan fara'auhu musfarran ladhallu min ba'dihi yakfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kami mengirimkan angin, fara'auhu musfarran, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan kuning, akan mati tumbuh-tumbuhan tersebut, ladhallu min ba'dihi yakfurun, maka setelah itu mereka tetap akan menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan manusia. Kebanyakan manusia itu seperti ini. Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, ya kan? Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat terus-terusan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi apa? Kata Allah, fara'auhu musfarran. Terkadang kita itu melihat sesuatu yang akan binasa, sesuatu yang itu adalah merupakan ujian bagi kita, maka apa? Nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita itu hilang, Pak. Ya kan? Kita itu dikasih nikmat sehat banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Dari setahun, dari sebulan kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kayak loro sedino. Kasih sakit satu hari. Rasanya gimana? Duh, kayaknya enggak ada nikmat sama sekali dalam kehidupan kita. Seperti itulah keadaan manusia. Makanya manusia itu banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu banyak apa? Banyak ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an untuk apa, ikhwan? Fadhkuru nikmatallah, agar kita itu banyak-banyak ingat nikmat Allah. Sering di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu katakan apa? Fadhkuru nikmatallah, ingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata setan mengatakan dalam surat Al-A'raf, la'aqudanna lahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kata setan. Aku benar-benar, kata setan, akan duduk, la'aqudanna lahum, duduk di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan mereka, di sebelah kiri mereka. Kata setan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau enggak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka bersyukur kepada Allah. Ini memang tugasnya setan. Bagaimana setan dan bala tentara tugasnya menjadikan kita apa? Kufur kepada Allah, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala banyak, Pak. Alhamdulillah, ya kan? Mangan juga kita alhamdulillah dapat makan. Baju kita alhamdulillah punya baju. Tempat bernaung rumah alhamdulillah kita punya rumah, ya. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan sama Allah untuk taklim ya mudah, ya. Ini semua kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak usah jauh-jauh. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka terkadang harus apa? Naruh batu, Pak. Naruh batu.
Ingat di peperangan Khandaq bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ketika para sahabat mereka macul, ya kan, untuk bikin parit, mereka dalam keadaan punya makanan, enggak. Mereka dalam keadaan lapar, ditaruh batu 2, diikat sama para sahabat. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kita ini wis lapar, sedangkan kita harus bikin parit. Harus bikin apa? Harus bikin parit. Dibuka sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikira Rasulullah gak lapar. Dibuka sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bajunya. Ternyata apa? Ternyata lebih banyak daripada batunya para sahabat. Menunjukkan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih lapar daripada sahabat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi apa? Mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Dalam keadaan seperti itu saja, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih ada perjuangan. Cara bersyukurnya mereka masih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya mereka seperti apa? Ya kan? Menuntut ilmunya mereka begitu luar biasa. Subhanallah, kita itu kenyang. Kita itu berpakaian. Pakaian kita enggak harus tambal-tambal kayak pakaiannya para sahabat. Rumah kita alhamdulillah enggak bocor. Enggak seperti rumahnya para sahabat yang cuma dari apa? Daun kurma. Rumah kita alhamdulillah keramikan, enggak seperti halnya mereka yang dari tanah liat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu luar biasa. Lampu alhamdulillah ada. Ya waktunya belajar alhamdulillah AC luar biasa. Nikmat begitu luar biasa seperti ini. Tapi apa? Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara kita itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita rasakan bagaimana dahulu para sahabat. Mereka belajar tidak pakai AC. Mereka waktunya musim panas, ya panas. Waktunya musim dingin, ya Masya Allah begitu luar biasa dingin. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan dikira kita dibiarkan begitu saja sama Allah. Tidak. Semua ada pertanggungjawaban. Semua ada pertanggungjawaban. Kita dikasih tempat sama Allah yang begitu luar biasa seperti ini. Antum duduk, ada karpetnya, ya kan? Ada AC-nya. Terus dikira nggak dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, semua tidak ada sesuatu yang kecil pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang tadi yang dibaca sama imam kita. Wa in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Makanya imam kita kalau baca itu kan mengingatkan kita sebenarnya. Sesuatu yang kecil saja, mau dia di padang pasir, mau dia di langit, mau dia di bumi mana, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'ti bihallah, Allah akan datangkan untuk dihisab, untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu luar biasa. Maka sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an halatil khalqi. Allah mengabarkan kepada kita tentang keadaan manusia, tentang keadaan makhluk-makhluknya. Bagaimana keadaan mereka? Wa annahum ma'a hadhihi ni'am alaihim. Bersamaan mereka, bahwasanya mereka mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bi ihya'il ardh ba'da mautiha wa nashri rahmatillah. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Menghidupkan bumi setelah matinya. Kemudian Allah menyebarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah berikan. Apalagi kita. Apalagi kita yang bumi kita itu katanya apa? Gimana? Bumi kita itu apa, Pak? Surga. Tongkat aja jadi apa? Tongkat aja jadi apa, Pak? Jadi tanaman. Itu kan yang dinyanyikan sejak dahulu, sejak kita kecil. Bagaimana negeri kita itu buminya saja bumi surga. Tongkat kayu jadi tanaman, segala sesuatu ada, buah-buahan ada. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu melimpah dan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fara'uhu musfarra. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Lau arsalna ala hadan nabatin nashi'anil matar wa ala zuru'ihim rihan mudirratun mutlifatun au mungkisatun."
Kalau seandainya setelah Allah berikan nikmat begitu luar biasa ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin, yang angin tersebut itu justru malah memudaratkan, angin tersebut justru akan membinasakan tumbuh-tumbuhan tersebut, maka apa? Fara'auhu musfarra qad tada'a ila talaf, kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menguning, sudah mau mati, sudah mau layu, maka apa? La dhallu min ba'dihi yakfurun. Keadaan manusia itu akan apa? Akan senantiasa ingkar. Fayansawna ni'am al-madiyah wa yubadiruna ilal kufr. Lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelumnya. Dan begitu mudahnya untuk mencela Allah. Begitu mudahnya untuk kufur kepada Allah. Begitu mudahnya untuk ingkar kepada Allah. Dihapus semua kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan selama ini. Ini keadaan manusia. Manusia kei nikmat sebanyak mungkin. Kei ujian sekali. Hilang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia tersebut. Ini peringatan Allah, ikhwani wa akhwati billah, kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ini gunakan akal pikiran kita. Bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita itu banyak. Oleh karena itu Nabi Ayyub alaihi salam ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala sakit, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayyub alaihi salam sama istrinya disuruh apa? Disuruh berdoa. Hai Ayyub, engkau itu hamba Allah yang soleh. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi Ayyub alaihi salam? Saya malu. Dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, dikasih sakit sebentar, maka apa? Terus putus asa. Nabi Ayyub alaihi salam malu dengan hal tersebut. Maka inilah yang harus ada pada diri kita. Kita ini subhanallah kayak wareg, makan banyak, ya kan? Alhamdulillah nggak lapar. Coba umur kita berapa Pak sampai sekarang Pak? Mungkin umur kita 40 tahun. Berapa lama kita lapar? Dan berapa lama kita kenyang? Banyakan laparnya atau banyaknya kenyangnya? Kan seperti itu. Selama 40 tahun ini, sama kita umur kita 40, 50 tahun, ya kan? Kita sehat sama sakitnya. Akean sehatnya atau akean sakitnya? Akean sehatnya Pak. Dibandingkan sakitnya. Badan kita itu dikasih sakit sedikit, subhanallah. Sudah lupa dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari bahagia sama sengsaranya, kita itu lebih banyak bahagianya, senyumnya, ketawanya, ya kan? Dibandingkan apa? Dibandingkan kita sedihnya dan lain sebagainya. Ini menjadikan kita untuk kita apa? Untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala meneruskan, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tusmi'ul mauta, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau enggak akan bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah mati. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah mati. Wala tusmi'us summad du'a. Begitu pula engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang tuli. Panggilan tersebut. Boyo panggil orang yang tuli kamu panggil. Mat. Oh dia nggak dengar boyo pakai speaker tua, itu juga kan nggak pernah dengar. Idza wallaw mudbirin, apabila mereka berpaling ke belakang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang buta tentang kesesatan mereka. In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Karena sesungguhnya engkau bisa memperdengarkan ayat-ayat kami itu hanya kepada siapa?
hanya kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwasanya apa? Di dalam perjalanan kehidupan ini saja, Pak. Dalam perjalanan kehidupan ini terkadang ada orang yang sudah mati padahal hidup. Ada orang yang mati padahal hidup. Bagaimana Ustaz? Iya. Jasadnya dijadikan kuburan, Pak. Apanya yang mati, Pak? Hatinya mati, Pak. Hatinya mati. Jasadnya dijadikan apa? Dijadikan kuburan bagi hatinya tersebut. Dia hanya berjalan hidup, tapi yang hidup cuma jasadnya saja. Jasadnya hidup, mangan, ya kan? Makanya disebutkan bahwasanya apa? Makanannya jasad. Itu apa? Nasi, sambal terasi, lanteri, gitu. Campur iwak asin. Itu makanannya apa? Jasad. Tapi kalau makanan hati supaya hidup itu apa? Peringatan, nasihat, Al-Quran, hadis. Itu makanannya hati. Kita itu sibuk dengan makanan jasad, teri dan sambal terasi. Ya, kita kalau nggak makan, nggak ada sambal aja, gimana rasanya? Nggak ada rasanya. Ya kan? Kita sibuk dengan itu. Kita suruh istri kita, Dek, dia sambal. Dek, enak pakai ikan asin. Dek, enak pakai ini. Padahal itu makanan jasad, Pak. Kita tidak sibuk ngurusi makanan hati kita. Mau hati makan, mau hati ada lapar, mau hati sekarat, mau hati haus, wis tak serah-serahnya. Padahal hati juga butuh kehidupan. Hati itu juga butuh kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa innaka la tusmi'ul mauta. Wahai Muhammad, engkau itu enggak akan bisa memperdengarkan orang mati. Ya itu memang ayat ini terus dikira Nabi Muhammad nalkin orang meninggal gitu. Coba dikira ayat ini untuk menalkin orang meninggal? Enggak. Maksudnya apa? Fa innaka la tusmi'ul mauta. Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan kepada orang-orang mati, yaitu apa? Orang yang dia jasadnya hidup, hatinya mati. Mau dikasih bacaan Al-Quran banyak, peringatan banyak, mereka apa? Gak akan pernah dengar, Pak. Betapa banyak kita kasih nasihat, betapa banyak kita kasih peringatan, betapa banyak kita bacakan Al-Quran, betapa banyak kita kasih hadis. Bagaimana kalau orang hatinya mati? Ngalih dia, pergi dia, begitu saja. Gak mau dia mengambil idhah, gak mau dia mengambil peringatan, gak mau dia mengambil ibrah, gak mau dia mengambil nasihat. Ya dia akan pergi begitu saja. Kenapa? Hatinya mati. Ya kita mau sampai doer mulutnya itu, bacakan ayat. Kalau hatinya mati, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul mauta. Gak akan pernah bisa kita memperdengarkan kepada orang mati tersebut. Mau kita teriak-teriak, dia juga gak akan pernah dengar. Wala tusmi'us summad du'a. Seperti halnya, engkau juga gak akan pernah bisa memperdengarkan seruanmu kepada orang yang tuli. Ya teriak-teriak sampai elek. Orang tuli itu gak akan pernah dengar. Seperti itulah keadaan orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang dia gak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Dia gak mau nerima nasihat. Dia gak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia nggak mau dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Sa'di rahimahullah taala, wa haula'i la yanfa'u fihim wa'idun wala zajar. Gak bermanfaat kepada mereka, yaitu apa? Wa'id. Nasihat-nasihat gak bermanfaat, larangan-larangan juga gak bermanfaat. Bahkan kalau mereka dibacakan ayat, dibacakan hadis, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wallau mudbirin. Mereka itu apa? Justru malah berpaling ke belakang. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a wa bil aula idza wallau mudbirin. Dan lebih-lebih lagi kalau seandainya mereka itu berpaling ke belakang, ya mereka enggak akan pernah bisa dengar nasihat, enggak bisa pernah dengar apa? Ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata beliau Sa'di rahimahullahu taala, fa innal mawani'a qad tawaffarat fihim. Karena apa?
penghalang untuk mereka dengar itu ada. Ada pada mereka. Anil inqiyadi wassima an-nafi katawaffuri hadhil mawani al-madhkurat an sima'is sautil hissi. Karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya itu hatinya mati. Seperti halnya ada penghalang bagi orang yang dia ketika orang tuli dipanggil-panggil, ini suara secara hissi, secara langsung saja itu nggak pernah bisa didengar sama orang tuli. Bagaimana dengan ayat peringatan? Kalau hatinya mati, hatinya sekarat, maka dia nggak akan pernah mendapatkan peringatan. Dan ini menunjukkan bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Melihat hati seseorang. Hatinya hidup atau enggak? Hatinya benar atau enggak? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membicarakan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dibutuhkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bawa apa, Pak? Waja'a biqalbin salim. Kita itu bawa hati yang sehat, Pak. Bawa hati yang selamat untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jasad sakit, ujung-ujungnya apa? Meninggal. Ya kan? Tapi kalau hati yang sakit dan sampai mati, itu justru bawa kesengsaraan dunia dan akhirat. Bawa kesengsaraan dunia akhirat. Kalau kita sakit jasad kita, Pak, paling mentok ujungnya itu sudah kita meninggal, Pak. Selesai, Pak. Sakit ginjal, sakit jantung, sakit liver, sakit kanker, sakit apapun itu, Pak. Ujung-ujungnya selesainya kita meninggal, selesai, Pak. Wis ndak loro lagi itu. Badan itu ndak akan sakit lagi. Tapi kalau hati yang sakit, hati yang sakaratul maut, hati yang mati, kesengsaraan dunia sampai dibawa menuju kesengsaraan akhirat. Di dunia dia nggak mendapatkan peringatan, nggak bisa mendengar ayat-ayat Allah, nggak bisa memahami hadis-hadis Rasul, akhirnya justru dia kufur, ingkar kepada Allah, dibawa kesengsaraan sampai ke akhirat, dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Orang dia nggak bawa qalbun salim, dia nggak bawa hati yang selamat. Kalau kita sudah tahu sampai seperti ininya, kita lebih banyak ngurusi makan tohir atau lebih banyak ngurusi makan batin, Pak? Hah? Batin, tenanan. Lebih banyak makan mana kita sekarang? Hah? Sehari atau makan 3 kali? Belajar berapa kali atau sehari, Pak? Seminggu paling ya cuma Sabtu Ahad, gitu kan? Gitu kan? Iya kan, Pak? Terus mana yang lebih sehat, Pak? Kan seperti itu. Kalau kita tahu bahwasanya ternyata makanan batin ini itu jauh lebih penting, harusnya lebih banyak makanan batin dibandingkan makanan dohir. Makan terasi, makan iwak pindang, makan ikan asin, antum makan sehari insya Allah masih hidup, Pak. Insya Allah hidup, malah sehat, ya Pak dia, ya kan? Gak kena gula, gak kena macam-macam gitu, malah sehat. Tapi kalau makanan batin, gitu, makanan batin kurang, subhanallah. Kita itu kalau kita sadar dengan hal ini, harusnya apa? Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Kita itu jauh lebih butuh terhadap ilmu. Kita jauh lebih butuh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul ini. Itu melebihi makan dan minum kita, Pak. Betapa banyak orang mementingkan kehidupan dohirnya. Minum saja ditaker loh, Pak. Ya, minimal 2 liter, gitu. Gak boleh kurang dari itu. Belum lagi infus waternya, gitu. Belum lagi makanannya 4 sehat 5 sempurna. Susune ono, buahnya ono, wis macam-macam dagingnya ono, proteinnya ono. Bahkan ada orang yang ngurusi urusan makanan itu, Pak. Coba kita lihat orang-orang ahli gizi dan lain sebagainya. Subhanallah, sego ditimbang, Pak. Sego ditimbang, Pak. Proteinnya ditimbang. Gaya apa itu semuanya? Gaya kesehatan badan. Padahal apa? Kauniyahnya Allah, badan mau dijaga sampai apapun, ono umurnya, Pak. Ada umurnya. Kalau sudah batas waktunya Allah tentukan, meninggal, ya meninggal. Gitu. Tapi
Betapa sedikitnya orang itu ngurusi kesehatan hatinya. Ilmunya gak pernah dipelajari. Tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran juga jarang-jarang. Mempelajari hadis juga jarang-jarang. Apalagi belajar bahasa Arab, setoran sorof itu mumet-mumet gitu kan. Ya, suruh setoran sudah mandek-mandek. Hadir sekali izinnya 2 minggu. Terus gimana mau mendapatkan makanan hati ketika seseorang sibuk untuk mencari makanan dohir pagi, siang, sore, malam tidak ada hentinya, tapi untuk mencari makanan hati, nasallallahu alafiyah. Kira-kira Pak, cerdas tidak orang yang seperti ini Pak? Monggo silahkan dijawab sendiri Pak. Saya nggak akan mau jawab Pak. Inilah hakikat sebuah perjalanan hidup seseorang Pak. Kita itu harus cerdas, mana yang lebih aula untuk kita cari. Mana yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Mana yang harus betul-betul kita kedepankan di dalam perjalanan untuk kita selamat Pak. Hidup ini ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan kepada kita supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita itu bisa selamat. Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Ini yang kita cari. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Muhammad, engkau enggak akan pernah bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah mati. Maksudnya apa? Mati hatinya. Seperti halnya engkau juga tidak akan pernah bisa memperdengarkan suara atau panggilan kepada orang-orang yang tuli. Apalagi lebih-lebih lagi apa? Idza wallaw mudbirin, ketika mereka justru malah berpaling ke belakang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang buta dari kesesatan mereka. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, li'annahum la yaqbaluna al-ibsara bisababi amahum falaysa minhum qabiliyati lahu. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, karena sesungguhnya mereka la yaqbaluna al-absar. Karena sesungguhnya mereka tidak menerima apa? Penglihatan. Memang enggak lihat. Terus gimana mau dikasih petunjuk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang mereka bisa mengambil pelajaran? Orang-orang yang mereka bisa mengambil peringatan? Orang-orang yang mereka bisa mengambil nasihat dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Engkau itu akan bisa memperdengarkan kepada siapa? Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fa haula'il ladzina yanfa'u fihim isma'ul huda. Mereka adalah orang-orang yang bermanfaat ketika mereka mendengarkan huda, dapat peringatan Pak. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Pagi-pagi kayak gini dapat peringatan, siang sedikit dapat nasihat. Iya kan? Siang alhamdulillah kesempatan ngaji, dapat peringatan lagi. Ketemu istri dapat peringatan lagi dari Allah. Malam-malam datang peringatan lagi. Subhanallah, banyak peringatan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Dan Allah mengatakan apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu banyak Pak, Allah perjalankan kepada kita dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang kalau dia terus-terusan mendapatkan peringatan, terus-terusan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, hatinya istiqomah. Hatinya istiqomah, diingatkan terus sama Allah, diingatkan tentang keagungan Allah, diingatkan tentang baiknya Allah, diingatkan tentang adabnya Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana hatinya enggak istiqomah? Bagaimana matanya enggak mengucurkan air mata? Peringatan terus-menerus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Thaha, orang-orang yang mereka dapat peringatan dan dia mau menerima peringatan tersebut, apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa.
Itu yang Allah katakan dalam surat Thaha. Apabila datang dariku sebuah petunjuk, sebuah peringatan, sebuah nasihat. Kemudian ada orang-orang yang mereka mau mengambil nasihat ini. Mau mengikuti peringatan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang dia mau mengambil petunjukku, ngambil peringatanku, kata Allah fala yadillu wa la yashqa. Gak pernah sesat dan gak pernah sengsara hidupnya. Ini orang-orang yang mereka mengambil peringatan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Peringatan ada. Peringatan diperjalankan sama Allah. Peringatan dipertontonkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dia terus berpaling. Gak mau mengambil nasihat. Gak mau mengambil peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, gak mau mengambil nasihat, gak mau mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan apa? Kehidupan yang sangat sempit. Kehidupan yang gak lapang. Kehidupan yang susah. Enggak usah, itu orang-orang yang Masya Allah, yang gak pernah ngaji gak ini, enak numpak mobil, numpak ini. Kehidupannya gak sempit. Iya, dohirnya gitu. Tapi hatinya gak karu-karuan. Karena itu sudah sunnah kauniyah. Ketenangan yang dicari itu tidak akan pernah betul-betul menjadi tenang. Kalau apa? Kalau gak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang itu punya mobil bagus gitu, hatinya resah, Pak. Hatinya resah. Bagaimana enggak? Wedi mobilnya dicuri. Ya kan? Numpak mobil di tengah jalan, pepet-pepetan, bingung. Gitu kan? Kenapa? Wedi keserempet mobilnya, larang. Hatinya resah terus. Dibikin sama dunia, hatinya apa? Enggak karu-karuan, dibikin resah terus. Seperti itulah kehidupan dunia. Dunia itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, capek mencarinya. Ketika sudah dapat bikin resah, ketika hilang bikin sedih. Itu dunia, Pak. Mau percaya sama nggak percaya, monggo silahkan dijalankan sendiri. Karena apa? Kita semua sama, Pak, pekerja. Kita cari uang, Masya Allah, capeknya luar biasa. Gitu. Ono sing nyangkul, ono sing beca, ono sing dodolan, ono yang ini dan lain sebagainya. Kalau sudah dapat, subhanallah, pedintek. Coba kalau kita sudah dapat uang, dihitung terus kan, 2 TM si Sopiro kan seperti itu. Mau disalurkan ke istri, ya Allah sisa sekian. Oh, iki sik kurang, aku udah habis. Itu keadaan dunia. Kalau sudah habis mau mendasi, ya Allah, piye golek maneh. Itu keadaan dunia. Carinya pusing, sudah dapat resah, ketika habis sedih. Apapun itu dunia seperti itu. Oh, mobil, kita bingung cari mobil gitu kan. Ngelihat tetangganya punya mobil, bingung. Duh, aku enggak iso-iso tuh mobil. Punya mobil, resah. Dinggo sebentar, wedi kegores, wedi serempetan. Ya kan? Mobilnya habis, waduh, bingung mana. Gitu. Punya istri juga sama seperti itu. Enggak punya istri bingung, punya istri dicoba uang. Gitu. Kemudian apa? Ya seperti itulah keadaan dunia. Makanya ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Data-data tentang dunia yang harus betul-betul kita pahami. Menunjukkan bahwasanya apa? Ya dunia ini seperti ini. Makanya apa? Orang-orang yang mereka enggak bermanfaat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena mereka hatinya itu mati. Sehingga seseorang itu enggak mendapatkan peringatan, enggak bermanfaat. Zikra dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bermanfaat, mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang menerima petunjuk dari Allah. Mereka mau mendengar petunjuk yang mereka al-mu'minuna bi ayatina, kata saya tadi. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Kemudian apa? Al-munqaduna li awamirina. Mereka adalah orang-orang yang taat terhadap perintah-perintah kami. Al-muslimuna lana, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, sebenarnya kita itu sudah dikasih nama muslim sama Allah, itu sudah luar biasa, Pak. Harusnya dengan nama kita muslim saja, kita itu betul-betul jadi orang muslim tenanan, Pak. Makanya
Satu nama yang Allah Subhanahu wa taala beri nama kita itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Allah itu memberi nama kalian semua, memberi nama kita itu seorang muslim. Sebelumnya sampai sekarang pun Allah kasih nama kita muslim. Kenapa sih Pak kok dikasih nama muslim Pak? Karena nama muslim ini itu gak dimiliki sama orang Yahudi sama orang Nasrani. Mereka gak mau mengatasnamakan dirinya muslim, itu gak mau. Tapi kalau mereka ngomong iman, masih ngomong mereka iman. Mereka masih ngomong tentang iman, tapi muslim enggak. Kenapa? Karena yang namanya muslim itu berserah diri, Pak. Muslim, aslama, yuslimu, muslimun, itu adalah orang yang senantiasa berserah diri, pasrah bongkoan. Gimana orang pasrah bongkoan? Yang kita nggak punya daya dan upaya, semua kekuatannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana seseorang kalau jadi seorang muslim? Yuk dia diperintahkan sama Allah, sami'na wa ata'na ya Allah. Saya orang yang pasrah. Dilarang sama Allah, sami'na wa ata'na ya Allah. Saya orang yang pasrah, muslim. Orang yang berserah diri, menyerahkan seluruh kehidupannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, diperintahkan, lek kon jongkir balik, seandainya kon jongkir balik, ya jongkir balik. Itu orang muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Kita itu kalau mau berserah diri, yuk tenanan gitu loh, sempurna. Ojo berserah diri itu apa? Pilih-pilih. Giliran yang sesuai dengan hawa nafsu kita, ya Allah aku berserah diri ya Allah. Giliran sulit, ya Allah, engkau ya Allah, gak berserah diri. Tidak ada namanya. Makanya kan saya pernah sampaikan, budak yang sukses. Ya kan? Hamba yang sukses itu hamba yang apa? Hamba yang tahu kalau dirinya hamba. Kita itu harus banyak menyadarkan diri kita. Ya kita sering ngomong pada diri kita, kamu adalah seorang hamba Allah. Harus jadi wong muslim yang beneran. Harus diingatkan dan banyak harus mengingatkan diri kita. Mengingatkan diri kita bahwasanya diri kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba yang enggak sukses. Hamba yang gak sukses itu hamba yang gak tahu kalau dirinya adalah seorang hamba. Dikongkon sama Allah, lupa kalau dirinya hamba Allah. Nanti engkau hilang. Dilarang sama Allah, justru malah apa? Mendatangi. Ini hamba yang gak sukses. Kenapa? Dia lupa kalau dirinya adalah seorang hamba. Makanya orang-orang yang mereka bermanfaat, ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hatinya beriman. Mereka adalah orang-orang yang taat, tunduk, dan patuh terhadap perintahnya Allah, yang al-muslimuna lana, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, li'anna ma'ahumud da'i al-qawiyyu liqabulin nasahi wal mawa'id. Karena di dalam diri orang-orang yang seperti ini, itu ada apa? Ada ad-da'i, ada sesuatu yang kuat untuk menerima nasihat dan apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pemicu yang kuat di dalam dirinya. Apa itu pemicunya? Wa huwa istiqdaduhum lil iman. Hatinya itu sudah mempersiapkan iman. Hatinya itu sudah siap untuk menerima nasihat-nasihat. Coba, ikhwani wa akhwati fillah. Ini kita bisa buktikan dalam kehidupan kita. Kita kalau lagi dalam keadaan galau, lagi dalam keadaan Gak benar. Cuma kemudian kita mempersiapkan diri untuk menerima nasihat. Antum datang ke ustaz, iya kan? Ustaz, masya Allah ustaz, karena ada gini. Dinasihati sama ustaz. Gampang nerima. Kenapa? Hatinya sudah mempersiapkan diri untuk dikasih nasihat. Tapi kalau seseorang, iya kan? Seseorang hatinya gak siap untuk dikasih nasihat. Ono ustaz, ya, kemudian nasihati dia. Ya antum jangan kayak gini. Hatinya tidak siap, nerima. Yo Ustaz, malah Ustaz yang disalah-salah. Ustaz ini kok nggak tahu wakil. Ustaz ini kok nggak tahu ini. Ustaz ini kok nggak tahu ini. Kenapa? Hatinya lagi nggak nerima nasihat. Makanya yang paling penting bagi seseorang itu apa? Hatinya itu harus dipersiapkan terus-menerus untuk apa? Istiqdad, mempersiapkan untuk menerima nasihat tersebut. Ini harus kita siapkan. Kenapa? Karena nasihat ini kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau nasihat hati kita sudah nggak siap untuk menerima nasihat,
Jangankan seorang dai, nabi saja Allah katakan apa? La tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summud du'a. Nabi saja Allah katakan apa? Enggak mampu untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ini nabi, apalagi cuma seorang ustadz, apalagi cuma seorang ini dan itu, kan seperti ini. Maka pemicu yang paling kuat untuk seseorang itu menerima nasihat yaitu apa? Istiqdaduhum, persiapan mereka untuk mereka bisa menerima nasihat, lil iman bikulli ayatin, agar mereka beriman terhadap setiap ayat min ayatillah. Kemudian apa? Wastiqdaduhum litanfidhi ma yaqdiruna alaihi min awamirillahi wa nawahihi. Begitu pula persiapan hatinya untuk menjalankan peringatan tersebut, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu yang harus disiapkan. Jangan cuma cari nasihat cuma sebagai apa? Perhiasan tok di dalam otak. Oh, aku dapat nasihat dari ustaz. Cuma dapat nasihat kemudian jadi perhiasan di dalam teorinya saja. Yang harus disiapkan, hatinya disiapkan untuk menerima nasihat, begitu pula Pak, hatinya dipersiapkan untuk menjalankan nasihat tersebut. Ini pemicu yang kuat untuk seseorang itu apa? Diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum. Insyaallah kita telah mempelajarinya begitu banyak dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi' kepada kita semua. Yang sepantasnya bagi kita untuk kita terus-menerus berusaha untuk menghidupkan hati kita dengan nasihat, dengan peringatan, dan ini yang menjadi prioritas kita terutama di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.